Live Chat. Masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 Fatah terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 di jam 10 pagi seperti biasa hari-hari Sabtu. Dan kita masuk di minggu pertama ya pastinya untuk di bulan September ya. Dan kita di Music Live Chat dan pastinya sudah ada yang keren banget sih ini band ya. Mereka masih muda tapi kreativitasnya luar biasa banget. Wah, ya pastinya Musik Live Chat dari RRI Singaraja Taman Pro 2 dan dirilai langsung oleh RRI Denpasar dan juga Mataram. Thank you banget yang udah stay tune yang pastinya guys. Nanti buat yang mau nanya-nanya gampang banget sama Evan. Langsung aja deh. Ini dia Heavenly. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, nih mukanya seger-seger gitu ya. Udah pada sarapan nih ya. Udah. Tapi jawabnya manggut-manggut doang. Heavenly, ini surga. Benar gak sih? Ya, Ada kata lain dari surga gak selain itu secara filosofi? sesuatu yang menyejukkan aja sih. Sesuatu yang menyejukkan aja, damai gitu ya. Oke. Heavenly ini istilahnya kalian buat itu udah dari tahun berapa? Dari kapan gitu? Untuk kebentuknya paling tanggal kalau nggak salah tuh Mei 2023. Mei 2023. 3 Mei kalau nggak salah. 3 Mei. Berarti udah 1 tahun lebih Ya, kalian udah. ada. Dengan formasi yang sudah berenam. Awal-awal Berlima dulu. Siapa nih yang terakhir kalian ospek yang masuk? Yang baru masuk? Yang terakhir ya, paling terakhir ini. Paling dari ospek ini. Namanya siapa? Gracia. Berarti kalian berlima awalnya terus habis itu masuk. Oke, kenalin dah dulu selain Gracia tuh ada siapa? Siapa aja? Aku sendiri Raffi. Untuk posisi di band tuh ya drummer sih. Drummer. Ya, Oke. Terus kemudian ada kakak. Sebelahnya Gracia tuh ada Rio. Saya Rio. Ya. Hai Kak, kenalin aku Rio. Biasanya saya main tuh keyboard sama gitar sih. Keyboard sama gitar. Keyboard. Widih. Ya. Bayarnya lebih nggak? Enggak ya. Ya, lumayan. Yang terakhir Kalau saya sendiri nama saya Vio. Saya di posisi band itu sebagai rhythm. Berarti gitar 2 gitu ya. Iya, gitar 2. Gitar 2. Gitar satunya berarti Kak. Ada lagi 2 orang. Oh iya, lagi 2 orang belum ya? Vokal cowok Rida namanya sama Krisna. Wah, Rida sama Krisna berhalangan hadir teman Pro 2 Berhalangan hadir. ya. Pastinya mereka diwakilin dulu berempat gitu guys. Nah, ini kalian udah klop berenam gitu kan. Tapi kenapa akhirnya memilih jadi berenam yang awalnya berlima? Pengen sesuatu yang baru sih, kayak umumnya kan semua satu Mm-mm. vokalis dan rata-rata semuanya cowok, dan jadi kita dapat satu ide gimana kalau kita gimana kalau kita ambil satu vokalis cewek, dapatlah si adik kecil ini. Ini gak kecil-kecil amat sih ya. Kayaknya masih seumuran gitu. Tapi kenapa Gracia gitu? Ini kan apa ya? Istilahnya kan namanya vokalisnya agak pingit ya. Kayak milih pacar belum tentu istilahnya klop nih. Ya. Tapi udah pasti Gracia itu gara-gara apa? Istilahnya selain suaranya bagus lah ya. Nah, selain suaranya bagus, pas dia nyanyi tuh kayak ada ngerasa kayak sakit gitu loh, kayak nyayat gitu loh. Ada yang sakit. Ini gimana Maksudnya, ceritanya sih? Ada pas dia nyanyi, Heeh. ada satu perasaan kayak wah ini cocok nih buat lagu galau, dan Oh, oke. nyakitin banget nih, kena di hati gitu loh. Oke. Oke, kita ambil dia. Apa karena karakter suaranya juga gitu selain itu. menyayat hati gitu? Ya, nyayat hati juga karakternya. Karakternya. Heeh. Berarti memang Gracia ini cocok untuk sad song gitu ya? Ya benar banget. Memang Everly lebih banyak ke sad song dari segi bandnya? Ups, Oke. ada yang jatuh. Untuk set song sesuai lagu pertama kita juga, itu set song juga tapi versi kita. Oke, berarti istilahnya versi si Everly Iya. gitu ya. Jadi sad song tapi kayaknya nggak sad song juga sih. Istilahnya nuansanya masih ceria gitu ya. Ya dikit-dikit lah. Oke, tapi kalau untuk secara genre Everly lebih kemana nih? Secara yang identitasnya lah gitu. Kalau untuk genre itu kita lebih ke pop rock, Kak. Pop rock. Iya. Ya, ini kan istilahnya udah pop rock tuh udah banyak Iya, gitu. udah banyak. Bedanya kalian sama band lain tuh apa? Bedanya kita sama band lain itu
terutama dari vokalis sih Kak. Kita vokalisnya 2 orang. Mm-mm. Nanti kita setelah kita akan buat lagu lagi. Mm-mm. Itu akan melibatkan 2 vokalis ini. Misalnya Mm-mm. satu lagu pertama nih lagu dari pandangan cewek, Mm-mm. yang lagu kedua pandangan cowok. Nanti lagu ketiga dan keempat itu kita duetkan. Oke, berarti istilahnya kalian ini memang membuat lagu itu sesuai dengan sudut pandang gitu ya. Saya kayak skripsian aja nih kalian. Iya, ini. benar. Istilahnya kalau kalian buat cowok gitu ya. Berarti istilahnya galonya cowok tuh kayak gimana gitu Iya, ya. benar. Galonya cewek itu dari segi gimana gitu ya. Anggaplah dosen tuh audiensnya lah gitu. Oke. Diterima nggak gini? Oke. Tapi untuk lagu kalian yang terbaru ini istilahnya kan ini the first song kalian gitu kan yang menjadi istilahnya lagu yang kalian pilih untuk istilahnya rilis pertama gitu. Sebelumnya ada nggak plan untuk beberapa lagu yang kalian udah buat tapi yang dipilihnya ini gitu. Ada sih banyak. Banyak lagu. Ya, ini Banyak banget. terutama dia. Wih, Dia yang biasanya nyari gini. ini udah kelihatan banget istilahnya kayak beda sendiri gitu ya. Udah dari segi baju beda, penampilan beda gitu ya. Tapi istilahnya dari segi lagu berarti lebih banyak ke Kak Raffi nih berarti. Ya benar. Oke. Sama lagu pertama yang diciptain dia juga. Ada Oh. kecil ini. Justru Grace ya? Gracia. Oh, Lagu ini pertama. vokalis yang pertama gimana nih? Udah nyumbangin lagu nih. Sabar, ada lagu kedua. Oh, ada lagu kedua. Nih, Ada ya saatnya. sekalian spill ceritanya lah. Spill cerita lagu kedua ini. Di lagu pertama dari sudut pandang cewek yang diputusin lah nih ya. Ah. Nah, Sekarang nih yang cowok. kedua, yang si cowok ini ceritanya tuh si cowok ini lagi mikir sama lagi agak ngerasa nyesel lah gitu loh. Nyesal. Kayak nyesel dan pengen balikan. Nah, cerita balikan itu di lagu ketiga nanti. Oh, istilahnya kalian itu kayak buat rule story gitu di Iya. lagu kalian gitu ya? Ya, Ini bakal jadi album gak sih? Ya, Pasti. mini album EP. mini album EP. Ya, 6, 7? 4. 4 lagu, 4. Oh, 4 doang gitu. Biasanya EP 6 minimal gitu ya. Hmm. Tapi kalian bikinnya 4. Berarti ini 4 lagu yang istilahnya nyambung gitu. Nyambung. Ya, Secara story gitu ya. Iya. Waduh, ini kayak Marvel sama DC nih. Istilahnya kalau nggak kalian dengerin yang 1 2 3 4-nya udah bakal nggak tahu perjalanannya seperti apa. Emang kalian bikin band itu memang sesuai dengan rule-nya kayak gitu? Atau memang istilahnya ya udah kepikirannya gitu aja. Kebetulan ada cerita yang rule-nya sama gitu. Kurang lebih ke ya memang lebih gampang ngatur lagunya itu kalau ada ceritanya. Oh, gitu. Heeh. Tapi inspirasinya dari mana untuk lagu yang sekarang, yang baru? Ini lagunya kan judulnya Rangkaian Ulang Hati gitu ya. Iya. Rangkaian Ulang Hati berarti istilahnya membalikan lagi hati yang sudah lama gitu ya. Hancur, Istilah hancur gitu Ya. kan. Ibaratnya kalau dikasih lem juga nggak akan bisa utuh seperti semula kayak gitu kan. Yes, Tapi benar. istilahnya ini kan udah sakit hati banget. Berarti rulesnya itu kalian itu dapetin dari kisah patah hati sih, Gracia. Bukan Karena dia nyiptain. kebetulan gini Gracia tuh nyiptain lagu karena ada satu personil kami yang cerita ke dia jadi dibuat lagu. Ini berawal dari curhat nih. Ya, Ya, dari berawal dari curhat-curhat curhat. aja. Aduh. Kebetulan saya. Ngaku lu. Malah laku. Oh gitu. Enggak. Tapi Iya, kenapa akhirnya Kak Raffi yang bukan Kak Raffi yang nyiptain gitu ya, istilahnya yang ngerasain. Tapi berarti pandangannya Gracia lebih istilahnya lebih smart dalam posisi dia itu udah ngerti tentang lirik juga gitu. Kalau misalnya dia udah bisa apa ya istilahnya menerjemahkan ini dalam sebuah lagu gitu. Nah, itu lebih insting yang buat nyiptain lagu tuh lebih tajam dia. Iya kayaknya kayak Kalau gitu. aku Ya. tuh kayak masih ada nih satu bait atau satu judul. Aku oper ke anak-anak. Wah, masih kurang nih, coba gini lagi. Enggak sih kayaknya kalau biar sakit hatinya gitu ya akhirnya nggak bisa Nah, mikir lebih- gitu ya. lebih sakit dan lebih nyayat lagunya dia. Oke, kayak gitu istilahnya secara pikirnya. Tapi oke lah ya, istilahnya agak bingung juga sih istilahnya yang tadinya kalau misalnya dari definisi band sama lagu pertama itu kayak damai tapi sakit hati gitu loh. agak jompang gitu ya, tapi it's okay. But Kalau untuk lirik memang memang menceritakan yang sakit hati emang set lah gitu. Tapi kita bermain di musiknya. Woi. Gimana supaya seenak mungkin lah lagu itu.
Ya, oke. Berarti ya benar-benar apa ya istilahnya udah dipikirin lah ya. Ya, udah gitu. Yang namanya anu nggak selalu damai lah, ada sakit hatinya juga gitu ya. Ada. Tapi ini kan pop rock gitu kan. Pop rock itu ya cukup lumrah gitu di Buleleng, apalagi itu kan udah banyak banget pop rock gitu. Tapi ini ada sentuhan yang beda karena dua vokalis atau dengan sudut kalian itu membuat lagu gitu kan. Inspirasi Heavenly ini siapa sih? Kalau boleh dibilang kayak band siapa gitu? Ya walaupun nggak sama-sama banget gitu kan. Ada nggak sih? Apa memang kalian itu ciptain musik tapi tanpa referensi band lain gitu? Siapa? Ada nggak? Kalau inspirasi band sih nggak kebayang siapa ya. Nggak kebayang siapa? Memang berarti ya cuman- udah gitu aja ya. Iya, tapi mungkin lebih ke kalau dia lagu ini ya, Mm-mm. mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke siapa? Ke Geisha gitu atau Noah. Oh, nuansanya berarti seperti itu, Geisha Heeh. atau nggak Noah gitu ya. Heeh. Oke, berarti ini ada bau-bau rocknya, kemudian ada sinti-sintinya mungkin karena ada keyboard, Ya, ada sinti-sinti juga. ada sinti-sintinya juga. Wah, ini ya bener sih kayak Noah banget gitu ya. Rasanya sinte. Tapi kalau untuk kakak sendiri lebih ke gitar atau memang fokusnya lebih banyak ngisi di keyboard? Kalau saya sih ke bass ya, Mbak. Oh, lebih banyak ke Ya, bass. ke bass. Oh, istilahnya lebih itu kan agak susah tuh bass ngambil keyboard juga ada partnya Iya, gitu. Iya benar. Kalau misalnya ada part keyboard sama part bass kan gimana tuh? Atau Squen yang berbicara? Sempet nyoba sequence tapi Mm-mm. untuk sekarang lebih nyari additional aja dulu. Additional. Oke, berarti ada pemain keyboard lain ya? Ya. Ada sebelumnya beli nah yang namanya tuh Yohanes namanya. Oh, Yohanes. Heeh. Sempat gabung. Sempat gabung di Heavenly, cuman karena vakum dia ada sibuk di kuliah, Hmm. jadi tidak bisa untuk band di Oh. Heavenly. Belum Oh, bisa oke. lanjut. Berarti kalian itu sempat bertujuh ya? Ngeband-ngeband? Ya. Sempat bertujuh Iya. gitu ya. Iya iya. Karena tapi dia udah member atau belum? Belum member. Belum. Oh, berarti masih additional gitu. Iya iya masih. Masih session player lah ya. Ya. Pada saat kalian magang. Oke, berarti memang kalian itu memang memposisikan diri itu memang berenam gitu ya untuk Everly gitu. Benar-benar. Ternyata emang ya kalau udah inspirasi itu datang dari mana aja teman berdua ya sampai personil sampai benar-benar beda dari segi cara buat lagunya juga berbeda gitu teman berdua. Tapi untuk Everly sendiri ada nggak sih yang apa ya istilahnya dari segi kalian untuk membentuk itu memang sefrekuensi kalian semua ini memang suka pop rock? Atau ada yang beda gitu? Mungkin ada yang dangdut, koplo mungkin, atau ada yang Koplo. ada yang jazzer, blueser di sini mungkin. Kalau boleh jujur, aku Rio sama Vio tuh Hmm. satu selera sih. Popang. Oh, papa. Agak, Ini oke makanya masih agak ada belok pop nih, dikit tuh kan. berbeda dikit. Ini harus nurunin ego jadinya. Yang suka pop rock kebetulan. siapa dong berarti ini? Kenapa? Yang suka pop rock siapa dong? Nah, bukan lebih suka ke pop rock tapi warna vokalis yang cowok dan cewek lebih cocok di pop rock. Oh, oke. Iya, jadi- Kita ikutin Uh-uh. pop rock. Nah, Jadi yang tiga nih kan kakak-kakaknya sukanya popang. Terus aku vokalis sama Kak Rida tuh sukanya pop aja sebenarnya. Terus akhirnya kita ambillah jalan tengahnya pop rock deh jadinya. Oh, gitu. Gitu. Berarti mengikuti jenis suara dari si vokalis. Iya. Gitu ya. Soalnya udah coba ke popang belum? Di bawah aja. Gracie ada juga Karida. Pernah nggak? Pernah beli, pernah. Pernah. Cuman kenapa ya? Kayak nggak cocok aja. Kayak nggak Pernah cocok. nyoba, Pernah nyoba berarti? ya pernah nyoba. Pernah nyoba, Iya. pernah jamming tapi nggak cocok. Nggak cocok, Iya, nggak Oh, cocok. berarti memang nggak cocok dan Iya. kalian akhirnya menemukan. Tapi mungkin sebelum kalian ke pop rock gitu kan, ada beberapa genre musik mungkin yang kalian coba untuk berdua vokalis kalian ini. Yang baru Selain dicoba pop, sih baru Selain popang ya, ya. selain popang. Mungkin dangdut pernah nyoba mungkin gitu kan. Kebetulan kan nemu cengkoknya. Oh, nggak nemu cocoknya. Kebetulan kan nemu cengkoknya. Ada yang lain mungkin selain itu? Belum Pop ada banget gitu mungkin. sih. Sempat Ballad belum. belum, ballad belum. Lebih baru satu aja sih pop. Baru satu aja langsung nentuin gitu ya, baru nyoba langsung ke pop rock gitu ya. Heeh. Wah, cepet sih proses kalian Ya, ini nemuin karena genre nada musik yang vokalnya pasti. ketahuan wah pop banget nih. Oh gitu. Iya sih.
ya langsung ketemu ke pop rocknya Iya, gitu ya. Berarti istilahnya pop rock juga bisa gitu ya. Iya. Karena kayaknya kalau misalnya kita ngomongin soal pop, otomatis kalau untuk rocknya lebih gampang kayaknya ya. Kayaknya sih kayak gitu sih teman Pro 2. Banyak referensi pop rock yang bisa kalian ambil berarti kan. Selain yang sakit hati tadi gitu ya. Jadinya gitu teman Pro 2 ya. Untuk sebuah band itu banyak banget genrenya untuk pop rock, tapi Everly ini punya cara yang berbeda untuk identitas mereka sebagai band gitu ya. Dan yang pastinya nanti kita bakal dengerin rangkaian hati teman berdua. Tapi sebelumnya buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja di WhatsApp 0811399154, bisa di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI Sigaraja, dan juga live chat di RRI Digital, langsung juga di RRI Digital ya. Komen langsung, kemudian boleh komen juga di YouTube kita, di YouTube channel RRI Singaraja Official. Oke, jangan kemana-mana, kita bakal ketemu lagi ya sesaat lagi, dan yang pastinya masih ngobrol sama Evan Lee. So don't get anywhere. Music Live Chat. Yes, masih di Music Live Chat bersama Heavenly ya. Dan kita bahas singlenya guys, Rangkaian Hulang Hati. Aduh, kita dari dengar judulnya aja udah pengen apa ya kayak pengen ngerasain rasanya sakit hati. Kayak gimana sih rasain sakit hati mereka yang ternyata bisa sampai buat single gitu guys. Tapi boleh diceritain dong, mumpung ada penciptanya langsung di sini Kak Grace, gimana sih kamu tuh buat lagu ini gitu? Iya, sebenarnya awalnya tuh buat lagu karena ini kan, karena Kak Raffi tadi cerita ke aku. Terus aku ngedengerinnya, aku nggak merasakan, tapi aku sedih juga, ikut sedih juga. Akhirnya ya udah deh, aku buat dia lagu tentang Kak Raffi yang disukain sama orang, dikejar tapi, sama seseorang. Iya, Okay. dikejar sama, tapi akhirnya orang itu juga yang ninggalin Lah. duluan gitu. Wah, ini Iya. istilahnya udah dikejar gitu, akhirnya dia yang ninggalin juga Iya, nih. akhirnya dia yang mulai, dia juga yang ninggalin gitu liriknya. Oke. Wah, seberuntung itu tapi sesial itu juga gitu ya. Ini kan ada dua versi gitu. Istilahnya kamu dikejar, akhirnya kamu ditinggalin gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya yang dikejar itu ninggalin gitu ya. Ya, Tapi benar. tapi ini berbeda gitu. Ini mungkin dari Kak Raffi sendiri boleh cerita nggak secara garis besarnya aja? Ini gimana ceritanya? Waduh, kita bongkar sedikit gitu ya. Ini kejadian tahun kapan, akhirnya bisa diceritain ke Grace gitu? Itu sebenarnya berawal dari PR, pengagum rahasia. Oh. Ada seseorang yang udah sering nge-like story. Heeh. Kok sering nih ini orang nge-like storyku di Instagram lah ya. Terus gue seriusin lah, gue coba DM. Setelah kok nyambung lah, terus sampai 3 bulan kemudian dia tuh kayak yaudah ngilang. Langsung ngilang. Berarti ini sebelum sempat jadian sama sekali gitu? Belum. Oke. Ya walaupun HTS tapi makasih dapat ide buat lagu ini gitu loh. Oke. Iya. Kak Grace ngelihatnya apa jadi di situ? Iya, gimana ya, maksudnya itu kan cerita galau Kak. Ya udah, akhirnya aku bikin ya lagu yang galau juga. Oke, sesuai dengan itu. Iya. Gitu ya. Tapi ada nama Raffinya di situ nggak ada ya? Enggak dong. Enggak ada. Jangan. Kirain ada. Jangan. Tapi Cukup cek kredit aja. oke, di kreditnya doang gitu ya. Angsuran berapa bulan Kak? Waduh, 12 tahun. Oke, berarti istilahnya dari Kak Grace akhirnya bisa membuat lagu itu dari kisahnya Kak Raffi gitu. Yang ditangkap adalah kisah galau dari Kak Raffi yang ternyata setelah dicari dan kemudian ditinggalkan. Nah, tapi dari segi lirik ini kan dari cerita sesingkat itu gitu. Lirik itu kan susah. Tapi sebelumnya udah punya lagu Kak? Atau pernah buat lagu juga? Sebenarnya pas SMA sih Kak, iseng-iseng buat Iseng-iseng. satu lagu aja sebenarnya. Itu pun nggak full, cuman ada chorusnya aja. Oh, chorus doang. Iya. Oke, berarti nggak full. Kemudian ini bisa akhirnya jadi satu lagu utuh ini. Nah, itu. Ini kan inspirasi istilahnya kamu tuh berarti awalnya suka nulis juga gitu, dari segi lagu gitu kan. Iya sih.
ya begitulah. Ya, berarti apa ya? Punyalah taste untuk komposer gitu ya kan. Tapi dari segi lirik doang atau dari segi lirik atau syair gitu memang Kak Grace juga. Aku bikin liriknya, terus nadanya, habis itu Kak Raffi yang apa namanya, ngearansemennya Kak. Ya. Aransemen. Yes. Syairnya biar Syair. jadi seperti ini lagunya. Iya aku juga yang bikin. Syair Oke. kebanyakan dia. Oh, Aku bantu syair lebih ke bantu Grace. satu atau 2 bait di situ. Heeh. Sama- Sama apa? Aransemen mentahnya lah. Heeh. Sebelum rekaman aku yang Oke. ngurusin aransemen. Berarti lebih banyak Kak Raffi sama Kak Grace di sini ya, Heeh. yang aransemen. Berarti full aransemen dari Kak Raffi. Full ya, Full. kebanyakan berdua juga sih ngerjain. Berdua doang. Heeh. Oke. Jawab per anak-anak setuju. Yang lagi Di- berempat dapat ngapain? bareng-bareng. Sisanya yang berempat tuh bareng. Oh, bareng. Ikut kok. Ya gini sih, sisa yang berempat tuh kalau misalnya kita setuju, misalnya udah denger enak nih, oh enak, ya udah langsung rekaman. Kalau belum kita tambah lah dikit-dikit gitu. Oke. Tapi kalau untuk event ini lebih banyak kayak gimana sih caranya bikin lagu? Istilahnya kan udah ada inspirasi tuh. Ya. Udah ada lagu, udah ada lirik, udah ada syair. Nah, otomatis aransemennya kadang-kadang jadi perebutan istilahnya kayak 6 kepala yang harus jadi satu lagu gitu kan. Kan karena istilahnya drum punya cara yang berbeda atau mungkin juga basis dengan cara yang berbeda. Tapi kan sebagai produser Kak Raffi mungkin punya ide juga gitu kan. Gimana sekalian itu nyatuin si otak berenam ini biar bisa jadi satu lagu gitu. Apakah Kalau, prosesnya ada meditasi mungkin? Waduh. Atau sembahyang Enggak, kemana gitu enggak. mungkin? Enggak. Paling 1 jam di WC. Enggak. Ini sistemnya kayak ngajuin proposal aja sih. Ngajak proposal. Nah, maksudnya kayak ada yang punya 1 bait atau 1 lagu full, Mm-mm. oper ke anak-anak gimana? Gitu loh. Anak-anak bilang, "Oh, bagus nih. Mm-mm. Bagus nih, coba deh." Atau enggak, "Oh, di sini ada yang kurang nih." Atau enggak, "Wah, lagunya belum masuk nih tuh, masih kurang." Itu. Nah, dari situ dari yang kurang-kurang itu coba ditambahin. Oke, berarti Di posisinya brainstorm lah jatuh ya. Oke, berarti ngajuin proposal. Berarti semua pada saat ada lagu nih, ada lirik nih, berarti satu-satu ngajuin seperti apa aransemennya gitu. Gitar, oh aku maunya gitarnya kayak gini deh. Distorsi sekian misalnya. Atau ketukar drumnya kayak gini, bassnya kayak gini gitu. Lebih ya benar, tapi kita sertain liriknya juga. Iya, Gitu loh. itu. Heeh. Berarti sesuai dengan liriknya gitu Iya. kan. Kayaknya ketukar drumnya kayak gini lebih bagus gitu ya. Seperti itu atau memang udah Kak Raffi tentuin kayak gini gitu. Enggak ditentuin. Enggak nentuin langsung gitu. Yang ya? lain. Oh, yang lain juga gitu ya. Oke. Yang lain kayak gimana aku bantuin semaksimal mungkin lah gitu. Oke. Akhirnya untuk di lagu ini lebih banyak siapa dunia yang untuk memproduce? Untuk produce dari segi Ya, musik aransemen ya. lebih banyak aku sama Grace ya. Oh, berarti istilahnya yang lain gitaris, basis itu cuma Bagian ngikutin. approval aja. Approval. Sama vokal cowok juga sama. Tinggal langsung take gitu ya. Kalian itu istilahnya dari segi idenya juga memang udah itu kayaknya udah pas gitu ya. Kalian udah tinggal asisi aja gitu ya. Iya, Udah tinggal main aja. Soalnya kan dikiriman dia pertama itu kan lirik dulu. Habis itu baru dikirim rekaman dia buat rekaman sendiri lah. Oh ini enak nih, bagus. Kayak kena banget di hati. Oh, oke, Tuh, kena. makanya langsung ya udah. Langsung gitu ajar. aja. Oke. Ajar. Berarti cepet lah ya. Komunikasi istilahnya dari segi komunikasi band itu bagus gitu ya. Ya, betul. Kalian berarti istilahnya komunikasinya bagus, kemudian akhirnya udah oke lah. Secara workshop juga bagus gitu kan, udah langsung take gitu ya. Nah ini jadi contoh juga teman berdua buat kamu yang punya band atau pengen punya band, kemudian istilahnya dari segi nulis lagu kalian itu belum tahu caranya atau mungkin juga ada ego masing-masing. Biasanya kan gitu, wih kayaknya jelek nih diginiin gitarnya, enaknya kan kayak gini ya sesuai dengan produksinya gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Berarti ini kalian komunikasinya bagus. Jadi contoh Everly guys ya, yang ternyata komunikasi bandnya bagus gitu. Akhirnya bisa jadi rangkaian ulang hati. Oke. Dari segi lirik kita udah tahu, dari segi sejarahnya juga lagu ini seperti apa. Tapi kenapa akhirnya istilahnya dari cerita ini kalian itu membuat keduanya ini memang posisinya memang satu jalur ceritanya Kak Raffi doang yang kamu buat bakal ya istilahnya next songnya, atau istilahnya dengan kisah yang lain tapi istilahnya disambung-sambungin aja gitu. Ya dengan kisah yang lain tapi disambung-sambungin. Dikembangin lah istilahnya.
Oh, berarti dikembangin. Eh, Berarti ini istilahnya kan ada lagu kedua, mungkin Ada, bakal rilis juga gitu. Berarti inspirasinya dengan cara yang berbeda tapi masih sambung dengan lagu pertama Masih, gitu ya. Oke, berarti cuman di spill aja lebih kali ini lebih apa? Lebih semangat lah, lebih ngebeat lah gitu. lebih ngebeat. Heeh. Oke. Ini sih apa ya? Bikin kita itu makin penasaran sebenarnya seperti apa ya. Tapi luar biasa banget. Tapi udah ada yang bertanya di sini sama Freddy 2. Buat kamu yang pengen bertanya bisa diingetin lagi, jangan lupa langsung di WhatsApp 081139910054, bisa di Facebook dan Instagram, juga TikTok di RRI Singaraja, dan live chat di RRI Digital. Jangan lupa juga komen di YouTube channel RRI Singaraja Official nomor Freddy 2 ya. Dan WhatsApp kali ini sudah ada Kak Mande. Selamat pagi Evanly. Congratulations untuk single kalian. Pengen bertanya dong, istilahnya inspirasi kalian itu membentuk band itu karena apakah karena kalian itu teman kuliah atau memang kalian itu pernah sempat ketemu ngeband bareng dan akhirnya kalian nyambung aja gitu. Jadi izin jawab, Kak Madi ya yang bertanya. Mandi. Mandi, oke. Jadi kami itu berawal dari UKM Musik Undiksa. Oh, oke. Ya, di sana kami ketemu. Jadilah yang pertama itu ada Sirio dan Sirida, ketemulah di Sikri UKM Musik. Di sana dia buat band lah, di sana istilahnya buat band gitu. Habis itu baru ngajak yang lain gitu. Oke, berarti berawal dari kalian itu di UKM Musik. Iya, di UKM Musik. Berarti udah sering ngumpul berarti ya? Iya. Sering ngumpul. Iya. Sekian banyak UKM Musik itu kalian berenam doang. Kebetulan ketangkep cuman ini aja. Ketangkep 6 doang gitu ya. Kalau semuanya berabe, bukannya band jadinya, marching band jadinya. Oke, thank you. Ada Anggun juga, selamat pagi Evanly. Aku pengen nanya dong untuk single kalian. Apa sih yang buat kalian itu akhirnya menentukan namanya yaitu Rangkaian Ulang Hati? Karena lagu Balau itu istilahnya lebih ke, mungkin secara Kak Anggun bilang banyak judul gitu ya. Tapi Rangkaian Ulang Hati ini puitis banget gitu. Rangkaian Ulang Hati. Jadi sebenarnya ini tuh kan sedih dia kan Kak. Cuman ada nanti di lirik akhirnya tuh ada kayak aku ingin merangkai ulang hati tapi nggak bisa aku lakukan sendiri gitu. Jadi aku masih butuh dia, si mantannya ini gitu, sesuai sama cerita album kita kan. Dia ceweknya dan cowoknya itu sama-sama sama-sama Gamon lah. sama-sama gamon gitu sebenarnya, makanya bikin akhirnya judulnya Rangkai Ulang Hati gitu. Oke. Ini istilahnya kan dari segi judul aja udah mewakili gitu ya, seperti apa lagu di dalamnya gitu kan. Berarti Kak Anggun istilahnya memang merangkai ulang hati, yaitu kembali lagi merangkai gimana caranya biar bisa balik lagi. Istilahnya ada rasa kepingin untuk balik lagi bersama si mantan ini gitu ya. Oke, next lagi sudah ada Rama. Selamat pagi Kakak dan juga Kak Adi ya. Pastinya pengen nanya dong untuk Heavenly. Luar biasa banget bisa bikin lagu. Tapi ada nggak sih yang bikin kalian itu susah untuk buat lagu? Karena di posisi kalian itu kan berenam, otomatis kan perlu banget yang namanya penyesuaian, dan juga apalagi ini single pertama pasti ada banyak perdebatan. Saya pingin tahu karena saya juga punya band, tapi saya agak susah untuk mendeskripsikan lirik saya ke teman-teman karena mereka agak gagal paham. Nah ini belajar dari Evanly jadinya ya Kak Rama ya, untuk belajar gimana komunikasi yang baik nih gitu. Kalau untuk kesulitan di band kita itu kayak mirip kayak apa ya? Sesimpel ini, kita berenam tuh punya genre masing-masing. Nah, ketika bikin lagu, mereka bikinnya sesuai genre mereka. Nah, itulah titik susahnya, gimana cara meleburkannya itu biar masuk di anak-anak, biar semuanya nerima. Nah, itulah gimana untuk solusinya ya lebih ke dioper aja sih bareng-bareng, lebih di brainstorm aja sih. Oke. Berarti istilahnya ya udah, karena kesibukan kalian masing-masing, akhirnya kalian itu memang bisa menyempatkan itu untuk ngerjain ini gitu ya. Tapi ini kan rata-rata kuliah, otomatis kan dari segi jurusan emang kalian sama? Beda. Apalagi beda-beda gitu kan. Otomatis dengan waktu yang susah gitu loh untuk ketemu gitu. Tapi kalian itu mampu untuk ngerjain satu single. Lebih disempetin ke online nih sih. Oh, komunikasi online lebih sering. Lebih ke chat. Kayak, guys aku ada lagu nih, dikirim liriknya, dikirim di WA, terus
anak-anak dengerin, ya udah anak-anak bilangnya gimana, dikerjain, ditentuin waktunya kapan, baru jalan. Oke, untungnya ngebandnya nggak online ya. Udah bukan Komunikasi dia pandemi online. soalnya. Itu syukurnya kayak gitu sama Pro 2. Kadang juga kita berempat sampai nginep di rumahnya Raffi buat lagunya ini, ngerjain dia. Nggak apa-apa tuh jadi base camp ya. Iya. Biar rame. Yang penting nggak minta kopi terus gitu. Aduh. Nyuri makan Persediaan ya. dapur habis. Kopi doang nggak minta makan gitu ya. Persediaan dapur habis nih. Biasa gitu. Ya. Satu untuk semua lah. Ya, tapi hasilnya nanti kan ya udah. Kalau gitu udah ketahuan hasilnya lebih banyak siapa ntar ya kemana gitu ya. Isi dapurnya Kak Raffi tapi. Oh, enggak. Rata kok rata. Rata. Oke, teman Brodol, kalau misalnya masih tunggu yang pastinya buat kamu yang pingin nanya, langsung aja WhatsApp 0811399154, Facebook, Instagram dan TikTok di RRI Singaraja dan juga live chat di RRI Digital. Jangan lupa untuk pantengin juga kalau pingin nonton langsung di YouTube channel RRI Singaraja Official. Music Live Chat. Yes, masih bersama Heavenly guys ya, yang pastinya mereka bakal perform sesaat lagi, tapi ingin nanya-nanya dulu deh. Nah, posisi kalian kan ini berenam gitu, otomatis kan cukup banyak lah dalam sebuah band yang normalnya 4 atau 5 gitu kan. Nah, dengan personil yang banyak otomatis kan memanage kalian itu kan cukup cukup besar juga untuk manage. Untuk manggung juga otomatis kan juga rame jadinya gitu kan. Tapi komposisinya memang kalian itu memang butuh berenam ini. Apa atau memang istilahnya ada butuh tambahan bahkan gitu? Ada sih. Enggak, memang cukup dah. Memang 6 cukup ya. Iya, memang udah cukup. Oke. Wih, 2 gitar tuh udah rame banget sih ya. Udah. Apalagi tambah keyboard lagi, sequencer lagi gitu ya, makin rame. Oke. Terus abis itu istilahnya dari segi kalian itu manggung udah seberapa sering kalian manggung? Kalau dibilang sering udah nggak kehitung. Udah Oke, banyak ya, setahun itu udah berapa? Enggak setahun sih. Sebulan tuh bisa berapa? 2-3 kali manggung. Dalam sebulan? Widih, laku ya. Ini Ya di kampus tuh. Ya di kampus. Di Kalau kampus, maunya di oke. luar kampus ya kita jarang sih beli. ya lebih banyak di kampus berarti ya. Di kampus, habis itu luar kampus juga sempat. Cuma istilahnya nggak terlalu banyak sebanyak kampus gitu ya. Iya benar. Widih. Jadi pingin banget lihat kalian perform tuh seperti apa. Udah ada YouTube mungkin atau kalian udah punya channel YouTube? Udah beberapa platform kita udah bikin. TikTok, Instagram, YouTube kita udah ada. Oke, namanya Heavenly. Heavenly Band. Heavenly Band. Oke. Di Instagram heavenly.band Mm-mm. dan di TikTok itu Heavenly Band kalau nggak salah. Oke, jadi buat teman Pro 2 yang penasaran sama Heavenly Band langsung aja gas ya untuk cek Instagram, Facebook, TikTok ya. Itu semuanya udah ada berarti ya. Sampai di YouTube di juga YouTube ada? juga Heavenly Band. Heavenly Band. Oke guys. Dah, kita nggak sabar dengerin Rangkaian Ulang Hati versi mereka. Langsung aja guys. Ini dia satu lagu yang mereka ciptain ya, dan yang pastinya ini jadi single pertama mereka yang mengidentitaskan Heavenly banget. Oke, so guys langsung ini aja kita denger bareng-bareng, yaitu Rangkaian Ulang Hati from Heavenly Band. Jadi bikin nambah jadinya ya. Kayak berasa dengerin akustik versi YouTube gimana gitu ya. Oke. Enak banget sumpah lagunya. Jadi pingin denger aslinya ya, sesaat lagi teman Pro 2, jangan penasaran ya. Oke, mungkin sebagai closing, apa harapan Heavenly ke depannya? Harapan lebih lagu kita lebih ya terkenal, amin. Amin lah kita terkenal, dan juga lagu kita bisa diterima semua masyarakat Bali dan juga di musik Indonesia. Oke. Mungkin harapan dari teman-teman yang lain mungkin. Indonesia mungkin. Mungkin dari saya, semoga lebih banyak kita nemuin masalah, jadi kita dapat project baru gitu beli. Waduh. Ini yang lain pada mau damai, kamu nyari masalah gitu ya. Iya, karena kan suatu masalah itu, setiap ada masalah kita bisa jadiin lagu. Nah, Wih, ya, gitu. jadi istilahnya biar banyak masalah tapi
fokusnya adalah untuk buat lagu. Iya, tapi masalahnya bukan, maksudnya ya berat-berat banget. Enggak. Ya, Ya, nah istilahnya ada pengalaman lah Ya, untuk gitu, bisa membuat lagu. Kalau misalnya buat nyari masalah kayaknya banyak sih masalah gitu ya. Nggak perlu dicari, datang sendiri. Itu dia tuh. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ada? Kalau dari aku sendiri sih semoga lagu kita nih bisa mewakili kalian-kalian yang sedang galau. Bisa gimana bilang, bisa lagu ini bisa kena di hati Yeah. kalian, bisa kalian terima dan bisa lebih terkenal lagi lah lagunya. Oke. Jadi harapannya adalah famous di lagunya. Iya. Yang pastinya buat Everly juga. Tapi dengan model lagu yang kayak gitu apik sih ya. Kayaknya kalau dimainin versi live gitu panggung tuh keren banget gitu ya. Oke. Thank you buat Everly, sukses buat kalian semua yang pastinya. Semoga single kalian terkenal. Next project kita tunggu yang pastinya, kita tunggu rilisnya dan jangan lupa main ke RRI lagi ya. Siap. Oke, thank you Everly. Dan sebagai closing ya, this is lagu yang luar biasa banget sekaligus juga penutup untuk di Music Live Chat. Thank you banget teman Pro 2 yang sudah stay tune. Thank you teman-teman dari RRI Denpasar, dari Mataram juga thank you banget yang udah dengerin. Semoga terinspirasi dan siapa tahu kalian punya acara gitu ya, bisa undang Evenly yang dari Singaraja, oke? Walaupun jauh ke Mataram nggak apa-apa ya. Yang penting ada itu aja. Yang penting ada itu aja. Tahu kan? Oke, ya maksudnya teman Pro 2 thank you banget semuanya dan sukses sekali lagi buat Evenly dan ini dia langsung Evenly